Insya Allah. Para MC itu apa bisa lihat ternyata apa ziarah ila Trimurti semua balik ila bandara Sunda bagian ya belum Kumpul-kumpul. bisa pelatihan MC juga nanti yang sudah tidak tahan dulu semua udah kamu dari sales tadi itu ketiga tapi ini bagian multimedia Ya, belum bisa fokus dampingin aku. Belum punya kartu. ya Masih belum bisa dampingin antum full. Masih belum punya ya kartu. sama mas ada banyak kawan di sini Seraya masuk. wah sama itu di record yang live tadi Ya, ada di YouTube. gitu kan karena melihat dari yang pengajian ahli yang sebelumnya kan ada yang live tuh karena belum paham dan kayak valid kan oh ada dari situ kenapa dari dulu cek weswa cek lo Ustaz Anam al-muqaddimah minkum suya tafadhal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah para santriwan dan santriwati al-khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini qadar masya Allah Subhanahu wa taala emang maha mengatur setiap sesuatu. Saya berhubung ada hubungan sedikit dari silaturahmi santri kita yang namanya Andika. Tahun keberapa dulu Andika? 2016. Jadi lettingan Ustadz Alvan. Kenal Ustadz Alvan ya? Nah, ini lettingannya. Tapi kebetulan pas waktu itu meneruskan studinya di Gontor dan alhamdulillah ada silaturahmi di antara Mas Andika ini, terus langsung dihubungi Ustadz Happy yang qadrul masya bisa silaturahmi ke tempat kita. Maka para santri mulakan Allah Subhanahu wa taala, intisarinya adalah di dalam acara kita pagi hari ini kita lagi talibul ilm, mencari fakta bahwasanya seperti tadi beliau katakan kecerdasan itu penting seperti dikatakan Imam Syafi'i. Watuluz zaman juga penting. Dan lebih lagi diantaranya yang kita akan pelajari daripada beliau bagaimana kita mempunyai juga akhlak yang mulia. Itu jangan lupa. Banyak sekali orang pintar tapi jadi minter-minterin. Ya, Indonesia ini tidak kurang orang pinternya tapi korupsinya Masya Allah, akhlak budi pekertinya Masya Allah ya. Maka
dengan insya Allah silaturahmi dan beliau hari ini Ustadz Happy Chandra, maka kita insya Allah belajar talibul ilm, nambah ilmu daripada beliau. Semoga pada hari ini majelis kita diridhai oleh Allah, dan begitu juga apa yang beliau akan sampaikan kepada kita semoga bermanfaat dan kita bisa menyampaikan. Dan jadikanlah ini awal perbaruan kita. Aslinya dari awal sudah kita niat sudah baik untuk datang ke Al-Khair, tidak ada salahnya. Dan seperti tadi beliau mengatakan, ibu kita sudah ngantar kita ke sini, maka kita tinggal memperbaiki niat. Yang udah akhir-akhir sanah yang kelas 6 ya siap kita tambah meluruskan niat. Yang kelas 1 insya Allah samudra lebarnya masih lama, harus kalian mengarunginya. Nah, dan kita harapkan insya Allah tambah baik untuk kedepannya mulai hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian saja Ustaz Chandra. Kalau saya kasihkan teruskan kepada panjenengan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaifa halukum? Ana Al-Fakir Happy Chandra. Setelah tadi bertemu di acara pengajian Ahad Legi, ana senang kalau di kesempatan pagi hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama belajar banyak. Kenapa santri itu harus berada di pesantren, sampai kapan dia berada di pesantren, dan apa feedback setelah kita merasakan alam pesantren. Maka ada tulisan menarik yang akan kami munculkan di tayangan hari ini. Antum bawa kolam dan kurasa? Coba angkat tangan kanan dengan kolamnya. Berbagai kalangan berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan. Cukup Kak. Bismillah. Fokus ya Naya. Banyak yang cemburu dengan Al-Khair hari ini. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra boleh nggak kami ikutan yang acara kajian setelah Ahad lagi? Saya bilang no, ini eksklusif untuk Al-Khair people. Ya, bismillah. Waktu singkat sebelum kami merapat ke Gontor, tapi saya minta per detiknya, setiap detiknya berkualitas. Disteribaikan aja. Itu nggak dikecilin, angkat aja nggak apa-apa. Yuk, disteribaikan. Oke, standbykan aja ya. Gak diturunin. Oke, wait. Oke, thank you, syukran. Siap ya. Bismillah. Duduk dengan tegak, brother sister. Ada tulisan menarik yang akan saya munculkan. Kenapa hari ini Anda diberi amanah oleh Pak Yai, Ustaz Anam, dan seluruh sivitas akademika untuk merapat satu frame bersama Al-Khair. Ini tulisannya. Selami samudra Al-Khair ini dengan kafah, tidak setengah-setengah. Tidak sedikit di antara antum yang hadir hari ini yang dia berada di pesantren hanya setahun habis selesai di samudra Al-Khair ini. Baru 2 tahun udah selesai dia. Nah, pesan ana, selami samudra Al-Khair ini dengan kafah, harapannya suatu saat orang tuamu ini akan bangga dan mengatakan akhirnya selesai juga antum di Al-Khair. Tapi kalau antum menyelami samudra Al-Khair ini hanya setengah-setengah, hasilnya pasti setengah-setengah. Anda nggak berani bicara depanmu kalau Anda tak bisa sampai selesai dulu di pondok. Anda sampai Pak Kiai mengatakan
saatnya mengabdi untuk keluar. Karena al-yawm hari ini kita kan sama-sama kupas tuntas. Coba Anda tunjukkan semangat al-khair. Kayaknya semangat al-khair. Karena lihat di media sosial kan ramai banget nih. Anda tanya, are you ready? Coba jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Tidak sir. Are you ready? Yes sir. Bagaimanapun juga Anda adalah anak dari al-khair. Pernah merasakan bagaimana al-khair ini terbentuk dengan cinta. Seorang ayah, seorang ibu, bapak dan ibu kiai kita tercinta. Karena kami yakin hari ini anak hadir bersama antum semua, karena bagaimanapun anak pernah terlahir dari bumi Darussalam Guntur. Baik-baik himne ini anak bawa kemana-mana, nah? Gambar ini anak bawa kemana-mana. Sampai terakhir di Kuala Lumpur di Thailand, kami bawa kami katakan anak pernah terlahir dari buayan Darussalam ini. Ketika ada salah satu orang Katolik di Makassar, dia mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Sulawesi Selatan, setiap kau tayangkan ini video Pak Chandra dan mendengar audio ini di hati kami, nanti kami berdetak, aku rasakan kedamaian di titik itu. Itu orang Katolik. Apalagi kita. Saya baru mendengar dari Pak Kiai barusan, bagaimana Allah Yarham Kiai Syukri Zarkasi dulu di awal-awal tanah ini berdiri. Saya mendengar kedekatannya Ibu Yai dengan santri-santri yang luar biasa ini. Hei nak, bersyukur kalau di titik ini. Karena kalau antum mengatakan, Ustadz, Anda nanti mau jadi apa Ustadz kalau setelah dari al-khair? Buang energi negatif itu nak. Anda pernah duduk kayak antum lah. Ya, setia menggunakan kostum putih, menggunakan peci di sebuah gedung kecil di tanah Darussalam itu. Anak pernah duduk kayak antum, tapi anak tak pernah terdetik sedikit pun, ya Allah, anak mau jadi apa nanti? Buang kalimat negatif itu. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, anak Tasik Malaya Selatan ini pernah dibully di atas panggung kecil, dan ibu mengatakan, nah ini bukan panggungmu nah, kamu nangis di belakang panggung hari ini, kau gara-gara aku suruh kau untuk tampil ke depan. Lihat 10 tahun lagi nah, 20 tahun lagi panggung bukan di sini. Ibu itu memelukkan dengan cinta. Hari Rabu malam 18 Februari tahun 90, itu adalah momen yang Ana rekam sampai hari ini. Masuk ke buayan Darussalam, ada belajar tentang kurikulum hidup di tanah pondok itu. Tahun 2008 impian ibu terwujud. Setelah keluar dari bumi Darussalam Guntur atas izin Pak Kiai, ingat nak, antum berkiblah di luar atas izin doa restu Kiai. Kafah di tanah ini, tidak setengah-setengah. Misal anak tahu hari itu Presiden Republik Indonesia, Ibu Ana, dia berlinang air matanya. Anak turun, ibu, kenapa ibu nangis? Ibu bilang apa? Ya Allah nak, kayaknya baru kemarin aku masuk pondok dah. Kayaknya baru kemarin kamu teriak, Bu, saya nggak betah di pondok. Kayaknya baru kemarin kau teriak depan ibu, ibu saya harus pindah ibu. Kayaknya baru kemarin kau mengeluh di pondok, dan ibu hanya berdoa, bertahan sayang, bertahan. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 7 tahun. Ada yang doa dari sang kiai. Itu yang kau rindukan. Qadarullah sawaja. Anda tak pernah ketemu antum, tapi hari ini kita sama-sama dalam balutan cinta, baik-baik himne yang kau dengar 1 menit yang lalu. Ya, bertahan, anak ulangi bertahan. Andaikan nanti anak kesini lagi, sekian puluh orang harus bertahan di atas samudra al-khair ini. Karena apa? Antum mengatakan, Ustaz, kami ini orang kecil, baby. Kampung kami kecil, keluarga kami kecil, hai.
itu tidak ada alasan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena qadar Allah Azza wa Jalla. Ada satu momen yang harus Anda sharekan depan antum hari ini. Ini adalah gambaran. Hari ini Anda hadir depan Muna, ada satu narasi yang harus kita keep. Ini tulisannya. Yes. Maret 2020, COVID mengguncang tanah jagat raya ini. Betul? Termasuk imbasnya ada di area Jenangan Ponorogo ini. Tapi hari itu, Maret 2020, kami diberi amanah oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju ke satu titik, memberikan motivasi ke beberapa pesantren, tapi bukan di Indonesia. Tapi pesantrennya berada di satu titik ini. Ada yang tahu ini bendera mana? Kira-kira pesantrennya di bendera mana ini? Ada yang tahu? Apa kak? How you say? Angkat tangannya. You self confident. Show yourself confident. Apa? Ada yang tahu? Ada yang bilang PHP itu adalah bendera Brazil. Sejak kapan Brazil jadi hijrah benderanya? Ada yang tahu lagi? Dia anak mahasiswa paling keren, duduk paling belakang. Mas, itu bendera Zimbabwe. Udah kenceng teriak, salah pula kah? Zimbabwe. Betul Zimbabwe. Nah, itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Attention please people. Solomon Island adalah satu titik di pertengahan bulan Maret 2020. Kami hadir untuk memberikan spirit motivasi kepada santri-santri yang ada di Solomon Island. Tiba kami di Solomon, Allah Karim. Siapa yang kami tatap? Wali murid setiap pagi mereka berkiprah untuk anak-anak di pesantren. Ketika kami datang ke Solomon Island, apa yang kami lihat? Protokol yang mengatakan, Pak Happy Chandra, santri-santrinya sudah siap mendengarkan kau bercerita di asrama yang kami bangga, Pak Chandra. Menujulah kami ke asrama mereka, dan ini adalah santri-santri di tanah Solomon di pertengahan COVID-19. Antum kalau lihat pondoknya tak elok dilihatkah? Antum kalau lihat ini santri Afwan dengan orang tua, ada wali santri, ada guru. Mereka tak punya kostum seindah di Al-Khair hari ini. Cerita ini akan menembak setiap orang yang mendengarnya. Liya bluwani ashkur am akfur. Bersyukur kau nak berada di tanah Al-Khair ini. Anda hadir di sini hampir 40 hari lamanya. Kami tanya kepada orang Solomon, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai seperti ini? Sampai kau dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Anak SD itu mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami. Kami diserang wabah bertahun lamanya, bukan karena corona, Pak Happy. Santri kami berdiri tegak sampai hari ini. Dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tak ada masalah. Tapi izinkan Pak Happy untuk mengatakan, ternyata kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya, bukan karena corona, tapi gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit, Al-Khair people. Ini pohon sumber wabah. Seluruh santri di Solomon Island, mereka harus jaga jarak di pohon ini. Mereka gak boleh sholat di area pohon ini. Ini sumber wabah, sumber penyakit. Akhirnya apa? Yang kami rasakan setelah sholat tarawih, orang-orang Solomon yang muslimnya hanya 3%, mereka berderet di saf paling terdepan. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Kami akan tunjukkan hari ini, Pak Happy, bahwa ini pohon akan kami tumbangkan tanpa gergaji dan tanpa alat digital cutting. Dan mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Yang muslim 3%, mereka berteriak di hadapan Allah Azza wa Jalla dan menunjuk pohon itu. Dia yakin kalau Allah itu Sami, Allah itu Qarib. Dia berteriak, orang Solomon sambil mengatakan, Ya Rabbana, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak sekuat-kuatnya, dengan izin Allah, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur.
hanya dengan teriakan. Maka ada istilah mahfuzat al-kalamu yanfudu ma la tanfudul ibaru. Hati-hati dengan lisan kita ya. Kalau satu kata teriakan itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya. Kalau antum mendengar cerita tadi Ahad lagi, kami sampaikan secara lisan, tapi kami menerimanya sekarang melalui visual hari ini. Nah, tanpa kalian tulis pun akan ingat sampai kapanpun. Kalau tadi melalui verbal, karena anak hari ini adalah generasi audiovisual, Pak Kiai, Bu Yai. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang mereka rekam. Beda dengan zaman kami dulu, semua harus dicatat. Tapi bagaimanapun al-ilmu soidun wal kitabah qaiduhu. Ketika kau di dalam kelas, apa yang disampaikan guru, catatlah. Tapi hari ini anak mohon, tanpa antum catat, cukup antum melihat. Generasi yang ada di zona al-khair, jadilah generasi yang tadi kami katakan 1 jam awal, belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Di asrama tak perlu kau banyak mengoreksi orang lain, tak perlu kau koreksi banyak pesantrenmu, tak perlu kau koreksi banyak gurumu, cukup kau koreksi dirimu sendiri. Faham tuh? Kami runsau ke seluruh titik di Indonesia. Hancurnya karakternya seorang santri, salah satunya di salah satu pesantren di Sumatera, dia sering mengoreksi afwan kiai. Santrinya sampai dia mengoreksi gurunya, dia protes kepada gurunya. La ada bafihim. Hei al-khair, tumbuhkan kata itu dalam jiwamu. Eldan, santri al-khair adalah santri yang menikmati proses tanpa banyak. Tadi Anda sampaikan secara verbal, sekarang lewat tulisan. Antum merekod melalui visual antum. Allah menciptakan sama absar dan afidah, sinergikan hari ini nah. Tak perlu kau banyak protes. Udah, nikmati aja prosesmu. Nikmati irama al-khair indah, indah nih enggak, tanpa banyak protes. Yang ketiga, generasi al-khair yang powerful adalah dia yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasakan apa yang dirasakan guru, pintar merasakan apa yang dirasakan alam pesantren ini, bukan merasa pintar. Keep baik-baik narasi ini yang sudah di-highlight oleh Burhan Mubarak, dan ini yang terakhir yang Gana sampaikan tadi di depan orang tua. Ini bapak lagi ngapain ah? Hei, ini bapak lagi ngapa? Ini bapak lagi marah, bukan lagi mempersilahkan minum kan al-khair. Antum katakan, Ustaz maksudnya apa gambar ini? Anak di Solomon 40 hari di Solomon Island, anak tak pernah menemukan sekian hari itu, tak pernah menemukan seorang ayah, seorang ibu dan teriak kepada anaknya. Pengurus asrama teriak-teriak tak elok di depan santrinya. Karena apa? Karena ayah itu yakin, ya Allah, mulai detik ini aku tak mau lagi teriak di depan anakku, karena satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon diteriakin oleh orang Solomon tumbang biiznillah azza wa jalla. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jauhi teriakan. Andaikan setelah ini kau pulang ketemu orang tuamu, Pak Bu, kata Pak Happy Chandra, tak boleh ada teriakan dalam rumah ini. Yang nampak di situ adalah qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqila, berbobot di dalamnya kata-katanya. Wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Anda temukan di Solomon Island selama 40 hari, walaupun dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Maka hari ini kita capture siapa dia. Antum masuk ke folder mana al-khair. Ketika ada tulisan di sini santri putra, silakan dibaca. Wahid izan sasa. Ada santri yang sama di pesantren, dia masuk ke folder yang pertama. Dia bahagia banget kayak dua makhluk ini. Happy banget ya, bahagia. Dia mengatakan, Ustaz, Anda sa'idul yaum. Anda bahagia Ustaz. Di pondok ini Anda bahagia. Anda sebelum tidur Anda bahagia. Anda berdoa, ya Allah,
ahyana ba'da ma'amatana, bangun dia bahagia di pondok itu, dia sambut matahari pagi dengan bahagia. Oh indah sekali. Habis itu dia melanggar kan? Ketika melanggar dipanggil pengasuhan santri, dihukum, dan dia bahagia sekali dihukum hari itu ya. Ketika Tuhan, mas ini San, kamu mau urus saya hukum ditempeleng, plak. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, bahagia. Itu kami dulu. Anda tak tahu kalau dengan hari ini bahagia. Tak ada lagi generasi al-khair yang masuk ke fadl yang kedua. Setelah Anda bicara hari ini, tak ada lagi anak al-khair yang masuk ke fadl yang kedua. Biasa aja. Sebelum tidur biasa aja, bangun tidur biasa aja, sholatnya biasa aja, murojaahnya biasa aja, ngaji Al-Quran biasa aja. Udah tahu besok mau ujian, dia biasa aja, hafalannya biasa aja, masuk ke ruang ujian dia menjawab soalnya biasa aja, keluar ruang ujian biasa saja, maka hasilnya yang tanya nanti man rabbuka, jawabannya biasa saja. Jangan menjadi generasi yang biasa saja, tapi harus luar biasa. That one people. Ini yang paling bahaya. Jangan sampai setelah ini Anda bicara 1 jam, you masuk ke generasi yang ketiga. 3, 2, 1, katakan apa? Cemas di pondoknya. Santri baru cemas, santriwati baru cemas, yang diingat boneka dalam rumah. Dia lukis di kertasnya. Cemas. Dan ini yang paling bahaya. Jangan sampai hinggap di zona al-khair. 3, 2, 1. Katakan apa? Sini. Siapa bilang anak al-khair nggak bisa bicara? Sini ya. Orang bilang, anak pesantren mah pasti nggak bisa bicara. Anak pesantren pintarnya hanya ngaji, baca kitab kuning dan tilawah. Siapa bilang? Kita coba hari ini kan. Pegang mikrofonnya kan. Oke. Lihat ke depan. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Diperkenalkan ya, 3, 2, ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya. Itu mah nama saya, bukan nama kamu kan? Izin. Antum bilang, Ustaz, dia kok bisa lupa namanya? Karena dipegang pundak sebelah kiri kan? Sampai kapanpun dia akan lupa dengan namanya, dan nama dia dari ganti di absen jadi Happy Chandra. Apa? Namanya siapa? Akmal Panji Saputro. You have good name ya. Kelas berapa? Kelas 1. Santri baru kah? Tenang. Seru ini. Santri baru loh Akmal. Udah berapa lama di Pondok? 3 bulan. 3 bulan. Bismillah. Andai kan orang tuanya melihat live hari ini pasti bangga. Ya Allah, anakku bisa bicara juga ya. Coba ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat kak, itu nama mana? Kau pakai nama Akmal. Pegang mikrofon. Lihat kamera. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Akmal Panji Saputro dari Ngadiro. Ya. Siapa bilang? Lihat kak, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, MC kenegaraan bukan saya lagi, bisa jadi Akmal alumni dari Al-Khair. Pegang mikrofonnya, closing. Lihat kamera ya. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Akmal Panji Saputro, sampai jumpa. Apa lo bilang? Santri itu kalau udah kepepet, loadingnya cepet. Ya ya. Anda nggak tahu. Santri itu kalau kepepet dia kaget loh, disuruh maju ke depan. Anak suruh maju ke depan, yang deg-degan yang di belakangnya lagi baca ayat kursi. Akmal, you adalah orang ke-256
yang mendapatkan sertifikat of achievement dari Istana Negara dan 2 Channel Production Management dalam rangka produksi. Dipegang baik-baik ya Akmal ya, jangan sampai hilang ya Akmal. Nanti Akmal, Anda kesini lagi, Akmal harus masih belajar di sini sampai kau selesai, sampai jadi ustaz, sampai Pak Kiai mengatakan nah alim soleh fi ayi alim tatofanta mas'ul dan Islam ya. Anak kasih buat kamu hari ini, dijaga baik-baik kertas sederhana ini, mana kameranya biar viral kita hari ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kamera Ustaz. Sekali lagi. Ayo Ustaz. Jangan gemeteran Akmal. Gemeteran. Akmal gemeteran aja ikut gemeteran juga di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakallah khair. Barakallah. Orang lu di luar sana kemarin di Madiun acara parenting, kumpul wali murid, anaknya disuruh maju ke depan. Apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9. Di pondok mah udah biasa kak. Anak tahu kalau hari ini judulnya anak tulis adalah spiritual motivation, bukan spiritual public speaking. Kalau anak tulis public speaking, pasti antum akan mengira hari ini adalah muhadharah. Betul? Survei membuktikan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Itu di luar. Kalau di sini insya Allah cinta muhadharah semua ya. Jadi di Padang Payakumbuh ada pesantren. Ketika muhadharahnya malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Dia takut untuk bicara ke depan. Di sini nggak mungkin. Anak combine yang ada materi motivasi, tapi ada segmen public speaking seperti Akmal tadi maju ke depan. Tidak ada kata lelah. Semakin kau berteriak lelah, khawatirnya lillahnya akan hilang. Antum berteriak lelah di tanah al khair ini, Ustadz, anak lelah Ustadz. Hei generasi Alpha, hei generasi Z, you mengatakan Pak Epi saya lelah di pondok ini. Kau semakin berteriak lelah, lama-lama lillahmu akan hilang. Aina tafirun, fafirru ilallah. Mau kemana kau lagi berbisik? Dalam bumi al-khair ini kau berbisik. Fafirru ilallah, fafirru ilallah. Bukan lari dan keluar dari pondok ini. Itu bukan solusi, tapi menambahkan masalah yang baru kah? Jangan tergiur dengan dunia glamornya di luar sana yang seangkatanmu, karena masa-masa ini hari ini saatnya kau belajar. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i sangat indah. Bila kau tak tahu hanya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kalau kau nggak tahan, lelahnya ada di alam pesantren, ngaji, pagi dibangunkan sampai kau terus dawam, kau harus menahan perihnya kebodohan. Belajar memang membuat lelah, setuju? Tapi kalau nggak pernah belajar di pesantren, hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Dikhawatirkan, silakan kak, yuk keluar dari al-khair. Tapi ada satu titik dalam satu momen, khawatirnya adalah ada satu kata yang hinggap di zona otakmu. 3, 2, 1. Katakan apa? Di sini di pondok yang muncul adalah nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, tak ada galau, tak ada gelisah, tak ada cemas, tak ada kata lelah, semua lillah ya Allah. You keluar dalam pesantren, bersahabat dengan dunia luar yang jauh dari bait-bait Quran, yang jauh dari sujud dan sejadahnya, yang jauh dari gaung azan. Ya Rabb, survei kami Rudsauka di Jabodetabek, baru seminggu anak pesantren itu ketika dia liburan di Jakarta, bagian otaknya sudah mulai error, baru seminggu. Apa itu bagian otak Pak Habib? Saya akan munculkan saat lagi. Bagian otak adalah namanya prefrontal cortex. Ini materi gak bakal antum temukan di jam kuliah, apalagi di jam kelas. Korteks ini akan terjaga indah selama kau di pesantren kalau kau selalu bersahabat dengan mushaf Al-Quran. Korteks ini akan terjaga indah, salim selama berada di Al-Khair karena kau selalu mendengarkan gaung azan dan gema baik cinta Al-Quranmu. Apa itu korteks Pak Happy? Korteks adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Santri-santriku dan santriat, dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai.
Nah, kamu lagi bingung cari dahi ya. Dia bangun dan mengatakan, ya Allah, dahi anak di mana ya, ya Allah. Ya. Nah sayang, belakang dahi itu di sini bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di mana-mana nih Kiai, kalau udah pegang dahi karena kaget dia, dahimu sudah belakang. Sini dahi. Ada yang pegang ini bukan dahi tapi apa? Antum bilang, emang ada apa Ustaz dengan korteks? Korteks itu di belakang dahi. Titipan dari Allah yang harus dijaga selama kau berada di al-khair. Sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, sam'an wa ta'atan terhadap yai, bu yai, dan seluruh sivitas akademika di al-khair. Pasti konteksnya terjaga. Emang Ustaz ada dalam Al-Quran nasiyatin kadibatin, nasiyatin kadibatin, nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Jika korteks itu rusak, apa yang akan terjadi? Tanpa antum tulis pun pasti itu merekam dalam otakmu. Oke Pak Happy, saya ikhlaskan jaga korteksku selama berada di al-khair. Yang selama berada di al-khair ala tul sampai selesai, pasti korteksnya terjaga. Tapi yang setengah-setengah tidak kafah di al-khair, zoom tuh korteksnya, pasti ada yang error. Karena apa? Korteks jika rusak, yang pertama dia sulit mengatur masa depannya. Nasiyah jika rusak, dia sulit mengatur masa depannya. Nasiyah jika rusak, ini ustadz-ustadzanya hadir. Ustadznya hadir kah? Ada? Ustadzanya hadir? Musyrifahnya ada? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Disaksikan para dewan guru. Ini akan nampak. Ini santri-santri kita, ustaz-ustazah, kalau korteksnya error akan kelihatan. Apa cirinya Pak Happy? Ini yang kedua, katakan ya. Wahid, Islami, Selasa, katakan apa? Murung aja. Di asrama murung aja, di kamarnya murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Error tuh Zat. Yang lain bahagia, happy banget hari itu, dia bahagia di lapangan, dia diam murung aja. Udah selesai yang olahraga, dia yang olahraga gitu kan. Berjamaah, kalau ada tanziful am, berjamaah. Kalau ada kegiatan al-khair, ikuti irama dengan cintamu dengan alam pondok ini nah. Syukur. Oke, disaksikan Ibu Yai, Pak Yai hadir sebuah kehormatan bagi Allah. Setelah acara hari ini, berbahagialah di akhir ini. Baik, masuk ke asrama antum bahagia, happy nah, indah. Hormon endorfinmu itu akan on kalau kau bahagia. Santri baru 3 bulan udah telepon ibumu, Bu, kayaknya saya pindah aja. Ingat korteks menjadar. Emang separah itu? Anak belajar dengan para psikolog, Kak Seto, Bunda Irisman berkumpul di situ hanya untuk mempelajari tentang the power of prefrontal cortex. Dan ternyata hingga pesantren baru 1 minggu, ya Allah, baru 1 minggu liburan, korteksnya sudah mulai error. Gara-gara apa? Handphone yang dia gunakan. Dari pagi handphone, siang handphone, dia lupa dengan yaumiyahnya, dia lupa dengan zikirnya, dia lupa dengan sholatnya, dia lupa dengan tilawahnya. Handphone dia pegang dari pagi, siang, sore, malam. Akhirnya apa? Korteksnya bererror. Jadi berikutnya, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Korteks jika error, pasti anaknya nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu besok harus ada ujian, dia santai aja. Udah tahu besok ini ada kumpul dengan wali kelas, dia nggak peduli. Udah tahu besok itu ada pembersihan umum, dia nggak peduli. Akhirnya apa? Dia nggak sopan dengan gurunya, nggak sopan sama yainya, nggak sopan sama yai. Allahu akbar, nauzubillah min dzalik. Dia nggak sopan dengan sesama orang, nggak sopan. Pertanda konteksnya pasti goyang. Dan terakhir, antum kan punya kreativitas. Kan al-khair ini sering ada performance. Itu ajang untuk mengonkan korteksmu biar jangan sampai generasi al-khair gak kreatif. Kalau you kreatif pasti indah, on dia korteksnya. Maka prefrontal cortex harus dijaga. PHP, emang orang stres kayak gimana sih PHP yang korteksnya error? Nih, mau lihat orangnya? Mau lihat apa tidak? Ini orangnya.
Ya kan itu orang korteks merah. Dia melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain. Kalau ada yang kayak gitu, berarti Anda sama dengan makhluk yang tadi. Udah tahu besok mau ujian, dia santai aja. Udah tahu itu pintu otomatis, dia bingung di circle itu. Akhirnya melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Udah tahu besok mau imtihan, antum santai aja, sama dengan orang tadi. Man arafa hafalan Ustaz ini ya. Ustaz, anak dulu pernah merekam mahfuzat tahun 2000. Ternyata itu menyebar ke pondok-pondok. Anak nggak tahu di sini apa enggak. Antum pasti pernah mendengar ada al-mahfuzat li sanatil ula. Ada suara itu. Nah, itu rekaman suaranya adalah suara anak yang waktu itu tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Ternyata itu suaranya menyebar kemana-mana. Gara-gara al-mahfuzat, anak bisa masuk ke hazanah kelas 7. Al-mahfuzat li sanatil ula. Ya saja menjada wajada. Dengar suara itu? Dan gara-gara acara hari itu, anak berusaha untuk belajar banyak tentang dunia vokal, dunia komunikasi, karena kami bergabung dengan zona dubbing film, pengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Juda Akbar. Jujur Yai, afwan Bu Yai, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak suka, saudara malah nggak pernah nonton. Kalau antum bilang, Pak Epi kalau nggak suka ngapain kau terima? Durasinya panjang Ustaz. Tadi kan nggak ada praktekin tuh di pengajian ahad lagi. Mau dengar suaranya? Antum pasti pernah mendengar ada suara yang seperti ini. Ingat Arjuna, sebentar belum selesai. Mau dengar suaranya? Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada santri orang Mataram, dia bertanya, Mas, itu suara kok kayak gitu? Apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ ada istighfar kan? Tidak mungkin Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tepuk tangan untuk kedua sahabat hari ini. Masya Allah. Emang kayak gini nih, harus belajar banyak dengan orang-orang talent, dan salah satunya adalah dia orang voice over. Siapkah? Standby kembali. Dalam hitungan 5 mundur, sudah tanpa suara. 5, 4, duduk dengan tegak. 3, 2, 1. Standby. Sekarang kah, nanti ada segmen anak akan meminta antum untuk tunjukkan voice antum, dan antum saatnya nanti bicara di segmen ini. Karena setiap karakter Al-Khair itu anaknya unik-unik, tidak mungkin sama. Setuju? Yang duduk depan anak hari ini unik-unik, nggak mungkin sama. Kalau antum bilang, Pak Happy ini sok tahu kali. Dari mana kau tahu karakter kami? Pak Happy ini baru pertama kali datang ke sini. Hei, Anda bisa paham karaktermu itu dari cara duduk. Itu duduknya sebagai astagfirullahaladzim ya. Cara duduk dan soratan mata. Antum masuk ke Al-Khair ini, jadilah orang yang bisa mempertajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka tilawah, pertajam pada bidangnya. Yang suka dengan tahfidzul Quran, pertajam pada bidangnya. Yang suka dengan olahraga, pertajam pada bidangnya. Karena ada 2 benda yang saya munculkan, putri, tebak, dan teriakan dalam 3 kata. 1, 2, 3. Katakan apa? Silat ini punya kelebihan dan punya kekurangan, sama seperti kita. Kelebihan silat ini adalah tajam, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Kata Pak Kiai, kata Bu Kiai tadi ngobrol, dulu tempat ini kayak hutan belantara, sepi jauh dari kota.
Apa ada di antara mereka warga yang menebang pohon-pohon hutan-hutan ini pakai silet? Ditanya, Mas ngapain? Ini lagi menebang pohon dengan silet. Betul? Setuju? Berarti kesimpulan, ya benar juga. Gambar kedua, Putri, 3, 2, 1, katakan apa? Kapak ini punya kelebihan, laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini, satu kali hentasan tumbanglah itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, Anda belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Betul? Berarti gara-gara dua gambar ini anak-anak UI kumpul, brother, di kampus Universitas Indonesia. Mereka rela berbayar 750.000 per 15 menit. Anak-anak kampus kumpul. Pak Happy, aku datang dari Padang, Pak Kumbu, Pak Chandra. Sengaja kami datang, kami ingin tahu karakterku di mana, Pak Chandra. Apa yang mereka lakukan? Hampir 1 jam mereka fokus bukan belajar tentang public speaking, bukan spiritual motivation, tapi mereka belajar karakternya melalui tangan yang mereka angkat selama 15 menit. Karena ada the philosophy of hand yang mengangkat kedua tangan hari itu adalah dia generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Tayangan ini kami tayangkan di Cirebon di pesantren Abu Mansur hari itu. Mereka mengangkat kedua tangannya. Hari ini Al-Khair tunjukkan skill. Antum siap? Dalam hitungan 5, 3, 2, standby. Amazing. Tim-tim dia ambil gambarnya. Ih, tangannya keren-keren. Siap ya guys, jangan sampai gagal ya. Semangat kedua tangan hari ini. Generasi Al-Khair yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti angkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Masya Allah. 3, 2, standby. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka, nah. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Siap ya? Standby. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai ini. Banyak di antaraku yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. 3, 2, standby. Fokus kah? Standby. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Latih as-sama, absor dan afida. Sinergi di situ kawan. Auditori, visual dan olah rasa. Standby. Al-Khair, buka. Tutup. Tutup. Ada di antara kau yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan untuk Al-Khair hari ini, nah. Allah indah. Anak bangga. Pak Kiai lo ikutan lo hari ini, Masya Allah, tepuk tangan buat beliau biar sehat gitu ya. Habis zuhur anak UI kumpul lagi. Mereka rela berbondong-bondong masuk ke ballroom. Hampir 3.500 orang hari itu. Mereka latihan apa di situ, nak? Untuk melatih zona otak kanan, limbik kanan, limbik kiri di bagian mesin kecerdasan otak yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka latihan applaus hipnotik. Mereka tepuk tangan hampir 15 menit tapi mereka fokus. Di kita guide selama kurang lebih 15 menit. Anda nggak perlu datang ke UI, mahal people. Cukup di sini tapi fokus. Siap? Siap. Posisikan tangannya mau tepuk tangan seperti ini ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Al-Khair satu kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Orang hebat itu adalah orang yang ketika dia tepuk tangan menggunakan 2 senjata, smile face and smile voice. Sampai tersenyum itu indah banget, Bapak. Sebete-bete Anda hari ini, segalau-galau kau hari ini, tapi kau ketemu orang sampai tersenyum, oh itu pasti orang Al-Khair, pasti anak Al-Khair. Ada qawlan thaqila wa qawlan baligha. Siap gak ya? Show you smile face and smile voice, people. Dan hitungan 3, 2, 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Energi positif yang ada betul. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang.
Oh, cocok kayak anak TK kau hari ini ya. Selamat pagi, selamat siang. Anak pengen banget suatu saat Bu Yai, mohon izin Pak Yai Seranam, anak ketemu dengan guru-guru TK-nya. Kita akan coaching mereka bagaimana menjadi seorang guru yang mengesankan depan buah hatinya. Setuju? Karena hari ini you juga sama. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Wah, al-khair banget ini, nggak mau dikatakan gak pede ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Antum masih aman ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Salah kau, majulah kau ke depan, kah? 3, 2, standby. Selamat pagi. Masya Allah. Semuanya lagi astagfirullah. Selamat siang. Selamat siang. Maju kau ke depan kalau kau salah. Oke. Selamat pagi. Yang matanya lagi benang hayal mana langsung pakai. Izin Kiai, Bu Yai, Pak Guru, Ustazah. Itu namanya hypnoteaching ya. Ustadz, hypnoteaching. Semuanya fokus ke depan, semua melototin saya hari ini kan? Karena you takut salah kan? Tak salah kau maju ke depan, tampil depan Pak Yai, Bu Yai hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semakin kau pelan-pelan tepuk tangannya berarti sukses dan pelan-pelan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya kan? Oh, pecah nih lantai 2 hari ini ya. Antum fokus banget. Ada bilang, ya Allah kapan malamnya, kapan malamnya, kapan malam. Selamat pagi, selamat malam. Gini cara bermain dengan Allah. Ada tuh yang udah yakin Adam pasti akan seru nih. Kenapa? Anda menggunakan satu lesson warna merah. Siap guys, standby ya. Dan pilihan kelima ada yang orang yang akan saya tunjuk untuk berdiri ke depan hari ini. Bismillah. 5, 4. Saya menggunakan satu alat ini kah? Titik warna merah ini akan mengarah fokus sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? 5, 4. Semakin menunduk itu akan saya pilih. 2, 1. Saya temukan orangnya. Hei putri, sayang, kamu yang di belakang. Ayo. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh gini. Antum lagi ngantuk pun langsung bangun, astagfirullahaladzim. Ada yang baca ayat kursi kan? Allah, bertepuk tangan untuk Allah khair hari ini. Baik, baik. Before I pass this moment people, ada satu narasi yang saya munculkan hari ini. Ketika kami ditanya dan pertanyaan ini disuguhkan kepada Al-Khair, bergerak atau tertinggal, maka jawaban Al-Khair adalah karena Allah yang sudah menggerakkan Al-Khair ini dari masa ke masa. Seperti Allah menggerakkan alam ini indah banget, sejuk sekali. Karena apa? Kalau antum melihat gambar ini, anak-anak yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, di hotel itu mengatakan, Pak Chandra, tentram sekali Anda melihat ciptaan Rabb Azza wa Jalla. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu akan dihajar oleh gempa yang meluluhlantakkan 28 September 2018. Yang 8 jam sebelum gempa kami hadir memberikan motivasi untuk 4.000 orang di Best Western Koko Palu hari ini. Mereka mengatakan, I love that movie. Indah Chandra, ciptaan Allah yang menggerakkan. Karena ketika kau berdoa, Allah yang menggerakkan. Al-Khair ini terus move dari masa ke masa. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Ana yakin Al-Khair tak seindah hari ini. Ana mendengar tadi dari Pak Yai, Bu Yai, ya Allah, Pak Happy Chandra, dulu kami ini di sini gobah. Hari ini indah mempesona, Al-Khair indah mempesona.
Karena apa? Karena 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Pasti anak-anak sekarang gak ada yang tahu. Oh tahu, berarti kalian pernah hidup di zaman jahiliyah kan? Ini Yahoo jadi primadona dulu kan? Anak dulu waktu siaran radio Gontor FM, semua data tuh masuk di Yahoo. Saat itu Yahoo jadi mempesona. Hari ini tak tahu dia kemana sekarang, karena orang-orang sudah hijrah ke sini. Apa? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, seorang ibu itu megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Kenapa itu? Handphone ini tak tahu dia kemana sekarang ya, karena sudah tertindas punah, tak tahu dia karena tak mau bergerak, speednya hanya di situ aja. Akhirnya orang-orang sekarang sudah hijrah ke Android yang jadi kebanggaannya. Bukankah ini handphone yang antum maksudkah? Kalau ini handphone jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Ustaz Anam di Pakistan ada nggak handphone kayak gini Ustaz? Ada, oh ada sama. Handphone hari ini udah keren-keren. Ya, so pasti antara kalian dulu sebelum masuk ke Al Khair, kau bangga dengan kostum yang kau pakai masa-masa TK-mu, SD-mu, dan kostum yang kau pakai itu kebanggaan anak laki-laki bahkan wanita di tanah Ponorogo adalah ini. Jujur, siapa yang pernah pakai kostum ini sebelum ke Al Khair dulu? Angkat tangan, jujur tuh, angkat tangan Kak. Oh kan? Putri ada juga. Ini jadi cerita betul yang tersimpan rapi dan gak bakal terulang ketika kau masuk ke Al Khair. Kau saman wata'atan terhadap alam pondok nizam fi hadal ma'ad. Orang di luar sana yang konteksnya udah mulai goyah, mereka gak mau menggunakan kostum-kostum yang berbau Islami. Mereka menggunakan kostum yang nuansanya pasti berbeda. Kostum mereka udah berbeda kayak gini kawan. Kenapa? Yo, mainkan ekspresimu. Masa kecil anak TK sebelum kau masuk Al Khair, atau anak-anak di TK, TK-nya namanya TK apa? Di TK Khairiyah, anak-anak TK-nya bangga banget dia bikin lukisan. Dari dulu lukisan anak TK nggak pernah berubah, betul? 1, 2, 3. Katakan apa? Ada 2 gunung betul. Di atasnya ada apa? Matahari. Di samping matahari ada apa? Ada awan. Di depan gunungnya ada apa? Di samping sawah ada apa? Ini yang kau maksudnya? Dulu kalian bangga banget, Pak Habi, aku bangga, aku ini lukisanku Pak Chandra. Ibunya mengatakan, ya Allah keren banget. Padahal lukisan anak TK dari dulu gak pernah berubah sampai hari ini. Kalau Ayu mengatakan, maksudnya apa Pak Habi Chandra? Hei, nah, kalau pola pikirmu sama ketika kau masuk TK waktu itu, siap-siap kau tertindas dan punah. Kalau gaya belajarmu sama dengan ketika kau TK, kalau gaya belajarmu sama ketika kau SD, pola pikirmu harus berubah. Kita tertawa hari ini, kita tersenyum lepas hari ini. Ingat nah, pola pikirmu harus berubah. Antum adalah generasi Al Khair yang berbeda dengan generasi anak-anak TK yang mereka berekspresi di luar sana. Antum adalah generasi Al Khair yang pastinya berbeda pola pikirnya dengan pola pikir orang-orang di luar sana. Antum adalah generasi Al Khair. Before I close this moment, people, bisakah you pay attention just 3 minutes here? Antum adalah generasi Al Khair yang dulu kau bangga dengan kostum TK-mu. Kau bangga dengan kostum SD-mu. Dulu kau ada orang yang bangga dengan kostum putih abu-abu atau putih birunya. Ada di antara mereka. Tapi impian generasi Al Khair sekarang bukan ini. You sudah katakan, Pak Happy, saya sudah meninggalkan semua seragam sekolahku ini. Aku anak udah masuk sekarang ke Al Khair, Ustaz. Impian anak adalah satu, Pak Happy. Anak membayangkan nanti anak di wisuda Ustaz di Al Khair ini. Anak dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Anda naik ke atas panggung, Anda duduk depan sang kiai sambil berbisik dalam panggung, Yai, doakan muridmu ini.
kiai ibu kiai pun memegang pundak sambil mengatakan, nak, Bismillah. Ana rindu 3 santri yang ibu ceritakan tadi. Saat ibu mengatakan tadi dia nggak tamat sekolahnya, tapi dia pernah merasakan air di Al-Khair ini, udara di Al-Khair ini, dan tanah yang dia injak. Sampai kapanpun 3 santri pendatang gak bakal lupa dengan Al-Khair ini. Bertahan ya. Kenapa anak sampai sering berkomunikasi sana? Ustaz izin boleh gak anak sering dengan santri ya? Selain pengajian ahad lagi boleh gak Ustaz anak sering dengan santrinya? Anda rindu, Allah rindu Sultan Bata anak-anak hebat ini. Andaikan hari ini ada orang tuamu, anak akan katakan kepada orang tuamu, Bu, doakan anakmu ini. Cukup kau doakan dalam sujudmu di rumah. Keluar dari panggung sebelah kiri dengan bunga kebahagiaanmu. Apalagi kau sudah menghafalkan bait-bait Quran yang di situ ada kalamullah azza wa jalla, ada nurul Quran dalam langkahmu, dalam hatimu. Pasti ibumu akan memelukmu. Nah, ibumu ini belum bisa baca Al-Quran. Bersyukur kau berada di pondoknya. Karena apa? Bismillah. Ini pernah terjadi di Manado. Anak MC Yai. Prosesi wisuda dimulai. Kira-kira apa yang terjadi? Ada protokol dia teriak dari belakang. Mas, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh bacanya. Tolong tunggu sebentar. Kita nunggu 1 jam 30 menit menunggu seorang santri wisudawan dari Watampone. Semuanya duduk dan menunggu. Siapa wisudawan yang terlambat? Anak santri dari Watampone itu. Dia adalah yang habis sholat subuh. Dia menggunakan toganya dan dia tengok makmumnya adalah seorang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Dia pegang pundak ayahnya, Pak, hari ini anakmu diwisuda Pak. Aku ingin Bapak hadir di acara wisudaku seperti dulu aku waktu TK. Bapak Ibu hadir walaupun Ibu sudah tiada, paling tidak Bapak sudah bisa menjadi saksi di acara wisudaku. Bapaknya bilang apa? Nah, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. Aku tak punya uang untuk naik angkutan. Nah, anak itu dengan gagah, santri yang berkarakter itu dengan gagah mengatakan, Pak, aku akan antarkan Bapak. Saya sudah siapkan kursi roda untukmu. Kita jalan kaki 1 jam 30 menit dari rumah menuju kampus. Huwa laysa minal mumtazin. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, tapi akhlaknya yang terbaik. Pasti penasaran, Pak Ebi, boleh lihat orang itu? Nah, lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. 2 jam dia berjalan, nyampe dia ke kampus. Antum melihat ayah ini. Dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Engkaulah nafasku. Bisakah antum melihat dengan hati? Yang menjaga di dalam hidup. Bisakah antum mendengarnya dengan hati? Kau ajarkan aku bukan itu hangat ya? Bukankah ini impian generasi Al-Khair? Jangan kecewakan mereka, brother. Dia sujud di kaki ayahnya. Sebagai penumpang dalam. Bukankah ini impian pula? Ya. Kau berikan.
Dia bukan anak yang kumlot nilainya, lesa minal muntazir, bukan top 10 nilainya, tapi alaknya yang terbaik, brother. Ayah ini menggunakan baju dan kostum yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ini real. 2018 kami melihat potret The Power of Birrul Walidain. Kau jauh dari ayah ibumu, tapi antum punya yai buyai as your parent here, yang setiap detiknya beliau berdoa untukmu. Mau kemana lagi kau lari, nah? Aina tafirun. Bertahan ya. Wallahi. Ketika Syekh Al-Mutanabbi pernah berkata, tajril riyah bima la tastahisubun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tajril riyah bima la tastahisubun. Banyak yang hari ini pengen duduk bareng di sini tapi Allah belum mengizinkan. Banyak yang di luar sana, Pak Happy boleh ikutan nggak? Kami dari Unmu, Pak Happy. No. Allah yang menggerakkan kita satu friend. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Semua izinnya. It's real, people. Bukan editan, nah ini real. Dengan video amatir yang kami keep hari itu. Tahun 2019, tayangan barusan anak bawa ke sini. UIN Arani di Aceh. Kami tayangkan depan 1.200 santri, ada wisudawan, wisudawati, dan di depannya adalah korban tsunami Aceh itu. Setelah ditayangkan, Allah Karim, siapa lagi yang Allah gerakkan? Allah menggerakkan satu putri kelahiran Loksemawe. Dia teriak di belakang, Pak Chandra, saya ketua badan eksekutif mahasiswa Pak Happy. Saya adalah Rina Maharami Pak Chandra. Aku asal dari Loksemawe Pak Chandra. Ya Allah Pak Happy, saya melihat tayangan video barusan, sedih hati kami Pak Chandra. Minggu depan Ustaz, anak akan diwisuda Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra hadir ya. Seperti di Manado tadi. Anak bilang, oke nak, anak hadir. Lock tanggalnya tim. Minggu depan aku hadir di acara wisuda. Tapi Allah berkehendak lain. Di hari wisuda, anak MC bersama protokol gubernur. Acara mau mulai, dapat kabar kalau dia sakit. Kami bersama tim menuju ke rumahnya, dan Allah lebih cinta kepadanya. 30 menit sebelum acara wisuda, dia wafat. Toga sudah dia pakai, kostum wisudanya sudah dia pakai. Ibunya berlinang air matanya. Dia mengatakan, Pak Chandra, padahal dia itu Pak Chandra akan berikan toga untukku nanti ketika dipanggil. Oh, bersabar. Dilepas toga itu oleh ibunya dan diganti dengan kain kafan. Acara berlanjut, yes. Prosesi wisuda kampus UIN Arani di Aceh. Wisudawati pertama, almarhumah Rina Maharami yang sudah wafat di Tanah Loksemawe. Antum tahu apa yang terjadi? Siapa lagi yang Allah gerakan? Yang Allah gerakan adalah ayah dari almarhumah. Dia lari dari pemakaman menuju ke kampus. Dia tarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak Happy Chandra, aku ada ayah dari almarhumah Pak. Sengaja setelah aku kuburkan anakku, aku lari ke sini sampai ngeburu aku dipanggil putriku naik ke atas panggung. Sekalipun dia almarhumah, udah tertancap di atas ada tulisan, izinkan Pak Chandra aku naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Saya peluk Bapak itu, dan ayah itu naik ke atas panggung dengan kostum yang sangat sederhana, cintanya yang istimewa. Walaupun almarhumah putri tercintanya sudah tiada, tapi dengan ikhlas bahasa cintanya hadir di atas panggung wisuda hari itu. Rina Maharami.
Bayu 16 Mei 1996, Rina Muharami yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayah dan berkenan rektor berkerutan. Semoga almarhumah Rina Muharami diobatkan tubuhnya oleh Dia nggak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya bicara. Lihat ayah ini nah, dia nggak berucap kata, tapi matanya penuh dengan keikhlasan. It's real, betul. Mau kemana lagi antum lari nah? Aina tafirrun? Fafirru ilallah azza wa jalla. Ketika kau berada di tanah pesantren ini, berarti kau lagi meninggikan kalimat Allah azza wa jalla. Saatnya kau berdoa, ya Rabb tawil amaran, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Wa amaru masyayikhina hadzal ma'ad, wa amaru azwajina, wa amaru auladina. Berdoalah di tanah al-khairina. Hilal 2019. Dengan potret itu menembak semua peserta seminar dimanapun itu. Mereka mengatakan, Pak Happy, saya ikrar, saya tidak mau mengecewakan orang tuaku di rumah. Saya akan sampai selesai di pondok ini. Apapun yang terjadi, anak akan sampaikan kepada orang tuaku. Anak ingin orang tuaku hadir di acara saat aku sukses di wisudaku nanti. Tepuk tangan untuk generasi santri Al-Khair. Tepuk tangan di saudara. Al-Khair. Wah, Anda harus tanggung jawab ini dah. Anda lihat yang putri, hujan pula di belakang. Biasanya Pak Yai, Bu Yai izin Ustaz Anam, biasanya cowok itu jarang lo nangis. Tapi hari ini, Allahu Akbar, semua berlinang air mata. Karena apa? Al-Bukau Rahmah. Bukti kalau antum cinta dengan pondokmu, cinta dengan orang tuamu. Betul? Cukup kau simpan di ruangan ini cerita tadi, jangan kau bawa ke kamar. Nanti kau masuk kamar, yang kau ingat, ya Allah, Aceh, Manado. Itu Pak Happy juga. Ini gara-gara Pak Happy nih. Jadi ingat nih Aceh, Manado. Antum ingat kata Aceh, ini kata Pak Happy. Berarti dia menjadi generasi yang cemas selama di pondok. Ingatkah? Tadi ada beberapa generasi. Yang pertama apa? Bahagia. Keren. Yang kedua apa? Biasa saja. Yang ketiga apa? Cemas. Yang keempat apa? Kiai, Bu Yai, mereka adalah audiovisual. Tanpa mereka catat, mereka merekam. Biasa aja lihatnya. Izin, saudara, izin Pak Yai, Bu Yai. Kenapa di segmen kayak gini barusan antum semua berlinang air matanya? Anda membayangkan, saudara, tadi acara pengajian ahad lagi pakai audiovisual, pasti akan tumpah seperti ini. Buat pasang mata yang kemarin itu tumpah semua di Hotel Merdeka. Oh ya ibunya. Kenapa ya kayak gitu? Itu namanya adalah public speaking. Coba kalau orang ngomongnya kayak gini, itu namanya public speaking loh kak, speaking strategy. Coba kalau ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kan banyak cerita. Dulu kan saya ke Manado ya. Anak harus balikin lagi nih Kiai, Bu Yai, izin nih. Ini sayang nih, masih ada linangan air matanya. Anak kan dulu ke Manado, pas di Manado itu kan acara wisuda, itu kan saya MC ya. Kan saya MC, biasa kan MC prosesi wisuda dimulai. Nah tiba-tiba kan di belakang ada yang teriak ya. Ada yang teriak. Anak kayak stand up comedy kalau kayak gini ya. Betul gak? Tapi kalau anak ngomongnya, nah beberapa tahun yang lalu ketika seorang ayah ini sudah tidak bisa berjalan dan dia berjalan kaki 1 jam 30 menit dari rumah menuju kampusnya, nangis lagi antum. Maka kata Kiai Anam tadi, kata penyampaiannya Ustaz tadi. Tadi anak suka Pak Ibu Yai. Itu seratus mata orang tua fokus semua dari depan saya belakang, fokus semua ke depan. Kenapa? That public speaking. Kalau anak ceritanya teman-teman mau telat orangnya nggak? Nah ini kan wisuda ya. Nah jadi bapak ini telat. Nah bapak ini kan telat. Oh ini nangis ya nangis.
Oh gini cara bermain dengan al-khair ya. Anak khawatir Ustaz Adam, anak khawatir dia bawa ke rumah, pulang ke kamar, habis itu dia masih nangis. Sekarang udah tertawa lagi alhamdulillah. Tapi lucu loh lihat wajahmu masih sambil menangis tapi sambil tertawa gitu ya. Allah, makhluk seperti apa Anda ini ya? Anda bisa bayangkan kalau cerita Aceh ngomongnya kayak storytelling tadi. Waktu itu kan habis itu kan ke Aceh. Pas ke Aceh astagfirullahaladzim ada orang teriak di belakang. Nah ini namanya Rina. Nah kan dia itu kan mau wisuda. Nah itu nggak jadi wisuda gara-gara apa? Jadi pas katanya sih pas ini ya pas sebelum wisuda dia nggak wisuda sakit terus dia meninggal gitu ya. Ya kan? Anak pengen nanti suatu saat kita akan ketemu lagi bagaimana storytelling, spiritual motivation, pesona generasi Santiasa Langit Nusantara suatu saat ia akan terlahir menjadi doa. Ada Allah, ia akan lahirkan generasi hebat al-khair, ala tempatnya kebaikan akan lahir orang-orang yang baik dari tanah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka insyaallah tak terasa hampir 1 jam 30 menit Anda bicara, maka izinkan kami untuk pamit dan mohon pamit kepada Pak Yai, Bu Yai. Salam syukur Ustaz. Masya Allah, antum yang selalu diganggu mana dengan WhatsAppnya, antum sihat wa mu'afiyah. Sampaikan salam buat keluarga dan mohon izin kami setelah ini kembali ke Gontor, akan menuju ke Gontor, kemudian ke Gontor Putri nanti sore dan besok kembali ke Istana Merdeka Republik Indonesia. Persiapan untuk MC pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2024. Tepuk tangan untuk generasi hebat hari ini ya. Terima kasih, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ke Ustaz Anam silakan. Tasbih dalam. Ayo, feel tasbih. Mana? Ayo. Hari-hari.